7 sampai jam 2 siang. Mbak bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Pagi, nama saya Bilkis. Saya lahir 18 April. Oh, Mbak Bilkis, nama panggilannya siapa, Mbak? Kikis. Ya, Mbak Kikis. Bagaimana perasaan Mbak Kikis hari ini? Saya lagi merasa malas ketemu orang. Saya pengennya sendirian terus. Oh, jadi Mbak Bilkis lagi merasa kesepian nih. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama? Iya, udah beberapa minggu ini sih. Gitu. Apa sih yang udah dilakuin Mbak Bilkis untuk mengatasi rasa kesepian tersebut dan apa manfaatnya? Saya cuma di kamar, tapi malah makin kepikiran. Baik, karena Mbak Bilkis merasa kesepian, maka saya periksa terlebih dahulu, kemudian nanti kita belajar latihan bagaimana cara ngobrol sama orang lain ya. Nah, tujuannya sendiri supaya Mbak Bilkis bisa bersosialisasi dengan baik. Untuk waktunya sekitar 30 menit, apakah Mbak Bilkis setuju? Setuju. Oke, apa yang dirasakan Mbak Kikis kalau sama orang lain? Saya takut kayak nggak diterima. Apa ada perasaan tidak nyaman ketika Mbak Kikis sedang bersama orang lain atau mengobrol dengan orang lain? Iya, jadi canggung. Siapa saja sih anggota keluarga atau orang lain yang sering mengobrol dengan Mbak Bilkis? Sekarang jarang ngobrol. Dulu sih ada teman dekat. Apa sih alasan Mbak Kikis senang ngobrol dan juga bersosialisasi dengan teman Mbak Kikis? Karena dulu dia baik, enak diajak cerita. Kalau boleh tahu, siapa aja sih yang jarang atau bahkan nggak pernah ngobrol sama Mbak Kikis? Hampir semua orang sih. Kalau gitu, apa sih yang menyebabkan Mbak Bilkis tidak ingin mengobrol dengan orang lain dan apakah ada pengalaman yang tidak menyenangkan ketika mengobrol dengan orang lain? Saya takut ditolak. Kalau gitu, tadi kan Mbak Kikis ngomong kalau misalkan Mbak Kikis merasa kesepian, kemudian merasa ditolak oleh orang lain. Jadi Mbak Kikis takut ngobrol dan bahkan berdiam diri atau mengurung di kamar sendiri. Nah, itu namanya kita sebut isolasi sosial. Nah, bagaimana kalau kita latihan untuk mengobrol dengan orang lain? Iya. Nah, menurut Mbak Kikis nih, apa aja sih manfaat kalau kita bergaul atau ngobrol dengan orang lain? Bisa ada teman ngobrol, gak kesepian, bisa saling bantu. Nah, menurut Mbak Kikis nih, apa aja sih kerugian yang kita dapat kalau misalkan kita tidak bergaul dengan orang lain? Jadi makin sendiri, sedih terus. Nah, Mbak Bilkis, kalau misalkan kita ketemu di jalan sama orang yang udah kita kenal atau yang sudah kita ajak kenalan, itu kita bisa langsung menghampirinya dan juga kita menyapa dan langsung mengobrol dengan orang tersebut. Nah, sebaliknya kalau misalkan kita belum kenal sama orang tersebut, kita ajak kenalan dulu, baru habis itu kita ngobrol-ngobrol deh, kayak gitu. Nah, Mbak Bilkis, kalau misalkan kita ketemu sama orang baru atau tamu yang nggak dikenal, kita bisa lakukan seperti ini. Saya contohkan terlebih dahulu ya. Selamat pagi, perkenalkan saya Nazura Kinaya, biasa dipanggil Naya. Saya tinggal di Indramayu, hobi saya membaca, senang berkenalan dengan Anda, seperti itu ya. Nah, sekarang Mbak Bilkis coba praktikkan sendiri. Selamat pagi, nama saya Bilkis. Saya tinggal di Indramayu dan hobi saya menyanyi. Oke, bagus. Mbak Bilkis sudah mau latihan untuk berkenalan dengan orang lain ya. Nah, kalau gitu bagaimana perasaan Mbak Kiki setelah melakukan tindakan tadi? Lumayan agak lega sih. Oke, kalau gitu kita bisa lakukan berapa kali sehari nih, Mbak? 2 kali sehari bisa, Sus. Oke, 2 kali sehari ya. Nah, kalau gitu besok di jam yang sama dan juga tempat yang sama kita akan memeriksa kondisi Mbak Kikis lagi dan juga latihan mengobrol dengan 2 orang ya. Iya. Oke, baik, terima kasih ya Mbak Kikis karena sudah mau latihan bercakap-cakap untuk hari ini dan sudah mau berkoordinasi dengan saya. Oke, kalau gitu saya izin pamit karena saya ada jadwal dengan pasien lain juga. Terima kasih ya Mbak Kikis, semoga cepat sembuh dan sampai jumpa.